mendidik akhlak, tempat terbaik untuk mendidik adab itu ada di surga. Dan Bapak Ibu sudah tahu semuanya, ini punya orang ini. Sekarang tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya kita semua. Karena apa? Agama ini punya kita. Sebagaimana musola ini kan punya kita, Pak ya? Bukan punya orang tertentu kan, Pak? Kalau ada nih kita lagi kumpul 2 orang datang ke sini minta izin sama Pak tokoh masyarakat di sini, Pak, saya mau minta izin, Pak. Apa? Saya tidak mau merusak masjid loh, Pak. Saya nggak mau merusak musola. Saya nggak mau coba pecahkan kacanya. Saya minta izin motong tiang masjid. Ya, ini Pak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat saya potong. Itu aja. Nggak mau saya merusak tembok, congkel-cengkel keramik, nggak mau. Saya cuma mau izin memotong tiang masjid. Boleh, Pak? Boleh? Kenapa? Rubuh. Emang ini punyanya Bapak? Masjid ini? Bukan, Pak. Ini tempat kami bersama. Kalau ini roboh, bagaimana katakan beribadah? Maka ini tanggung jawab kami bersama. Nah sekarang kata Nabi, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Kira-kira Pak, yang di sekitar kita ini masih ada yang tidak sholat? Jadi sekarang masih banyak yang merobohkan tiang agama, kita diam aja. Katanya yang penting saya sholat, Pak. Istri saya sholat, anak saya sholat. Orang tidak sholat bukan urusan saya. Begitu? Tidak boleh. Makanya harus diatasi sama-sama. Bagaimana caranya kita bersama-sama punya tanggung jawab memasukkan orang yang belum sholat masuk ke dalam surah, ke dalam masjid. Jadi harus tanggung jawab sama-sama. Caranya bagaimana? Caranya door to door. Jemput mereka satu-satu. Nah akhirnya kita punya program bagaimana kita hitung yang harusnya masuk ke surau ini berapa. Saya selalu muter di 68 masjid itu, saya selalu akan tanya, Pak, penduduk di sini yang harusnya masuk sini itu berapa? Itu korelasinya adalah alamat dia ketika nanti sholat di depan imam. Alamat dia ketika nanti sholat di depan imam. Bapak kalau sholat di depan imam, di mana, Pak? Kalau Bapak sholat di depan imam, di mana? Bapak di mana nanti sholatnya? Di sini kan? Di musola atas. Oh, musola atas. Bapak di mana, Pak? Sholat di depan imam. Musola atas. Bapak? Di sini. Jadi setiap orang tuh punya tempat di mana dia bakal sholat di depan imam. Maksudnya apa? Ketika Bapak itu nanti meninggal, pasti tahu setiap orang nih, Pak, ditanya, Bapak nanti sholat di depan imamnya di mana? Kalau di bahasanya kalau disolatkan kan gitu. Pasti dia akan mengatakan di masjid itu, Pak, di masjid itu. Jadi setiap orang itu tahu di mana masjidnya dia. Alias harusnya dia tahu di mana tempat dia sholat. Kan begitu, Pak. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masjid itu tidak. Nah itu kita hitung satu-satu, Pak. Jadi kira-kira kalau di masjid ini berapa, Pak? Di musola ini berapa kira-kira? Ada, Pak? 100? Ada. Berarti harusnya 100 yang sholat di sini. Itu kita hitung, nanti semuanya kita masukkan, kita kembalikan ke surau. Itu PR kita, Pak. Yang dikerjakan sama Nabi itu harusnya. Yang mau kita bikin yang disebut dengan balik ke surau itu. Bagaimana 100 laki-laki balik, 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Maka akhirnya kerja kita door dari satu tempat ke tempat ya, dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu saja Pak kerja kita. Coba bayangkan, 422 masjid di tanah datar, 382 surau dan musola di tanah datar. Kalau seluruhnya setiap 5 kali azan berkumandang 100% laki-laki yang masuk dalam masjid, kira-kira tanah datar jadi apa? Dan saya baru muter ke 68 masjid. Ini yang kita sama-sama harus pikir, gitu. Yang harus kita sama-sama pikir. Wah Pak, sesat Pak, ajak-ajak ke masjid itu sesat. Siapa bilang sesat, Pak? Itu di pasar depan rumah saya, orang jual ember, pukul-pukul Pak, dong, door to door, Pak. Betul, Pak? Dari satu rumah, Pak, ember Pak, beli Pak. Barang buruk Pak ya, kalau bagi sini. Kalau di Jawa namanya rosokan, rosok gitu. Door to door, Bapak punya besi Pak? Enggak ada, Pak. Sebelahnya lagi, Bapak punya besi Pak, punya plastik, punya apa itu namanya, kardus bekas. Barang buruk Pak ya.
Door to door kan? Bapak bilang sesat? Tapi kenapa tuh jualan agama hari ini dibilang penyuluh MUI Pak, penyuluh MUI, door to door Pak, dibilang sesat. Teman-teman yang kita lagi putar-putar dibilang sesat, oh nggak bisa. Nabi Pak, Nabi dalam selama seumur hidup beliau hanya 2 kali mengumpulkan massa. Yang pertama ketika wahyu turun, yang kedua, yang terakhir adalah ketika haji wada. Yang lain door to door. Jadi door to door-nya adalah kerjanya baginda Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengembalikan setiap orang ke masjid. Maka Bapak Ibu ya, resepnya adalah yang pertama, kerjakan saja. Kalau Bapak Ibu nggak kerjakan door to door, di kampung nggak ada door to door, Pak, maka umat tidak akan kembali kepada kepahaman kepada agama. Gambarannya zaman dulu, zaman jahiliyah, itu di sana zaman kerusakan, zaman tahu tapi sengaja. Ada satu orang yang berkualitas nomor 1, namanya Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW belum door to door, tidak berubah. Bukan hanya buya Pak, bukan hanya ustaz, bukan hanya hafiz Quran, tapi Nabi. Nabi di sana, tapi Nabi belum door to door, belum muter-muter kampung, belum mengajak masuk ke dalam Islam, maka umat tidak berubah. Sisinya yang lain, malah Nabi dibilang sidik, amanah, tabligh, patronat. Itu zaman dulu. Orang mau memindahkan Hajar Aswad minta pendapat sama Nabi. Nabi dalam apa? Pada umat dalam keadaan jawab jahil. Ya. Tapi Nabi belum door to door, maka umat tidak berubah. Satu sisi malah Nabi dipercaya, Nabi dianggap tokoh. Tapi begitu Nabi door to door, karena ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umur 40 tahun itu. Kemudian ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fa'abbir. Nabi dikasih PR sama Allah untuk membawa yang 361 itu jadi satu. Jadi satu kalimatnya itu la ilaha illallah. Nabi mulai datang satu-satu Pak. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah. Hai manusia, ucapkan kalian, yakini kalian bahwa la, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Apa dibilang mereka Pak? Muhammad, kamu gila Muhammad. Itu Tuhan jumlahnya 361. Tuhan goro Pak ya? Gotong royong kan? Tuhannya gotong royong. Itu masalah banyak. Masalah tetap aja banyak, nggak selesai masalah. Apalagi kamu ngajak Tuhannya jadi satu, gila kamu. Akhirnya Nabi Muhammad dibilang majnun, pendusta agama, pemecah belah umat. Begitu Nabi door. Tapi efeknya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Maka hari ini Pak, saya selalu pesankan kepada teman-teman di masjid-masjid, kalau Bapak cuma ibadah-ibadah saja, tidak door to door, maka umat tidak akan berubah. Mau di sini hafiz Qur'annya semuanya satu masjid, tapi kalau tidak door to door, maka tidak akan berubah. 1 tahun kemarin anak nggak lodo Pak. 1 tahun di Masjid Al-Ikhlas saya diundang. Ceramahnya subhanallah, menyentuh kolbu, meningkatkan iman Pak. Cuman pertanyaan saya, yang nggak datang ke masjid, imannya meningkat nggak? Makanya PR kita ini adalah bagaimana seluruhnya orang bisa masuk ke dalam masjid. Itu yang pertama kerjakan. Yang kedua istiqomah. Yang kedua, kenapa harus istiqomah? Nggak bisa saat hasil. Jangan berpikir hasil. Nabi aja ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Hei Muhammad, sebenarnya kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, aku yang ngasih rezeki apa? Hidayah kata Allah. Abu Thalib nggak bisa, pamannya yang paling dicintai nggak bisa dikasih hidayah. Tapi Allah bahkan malah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Bapak tahu Wahsy Pak? Wahsy itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Ditombak pamannya Nabi, ketancap tombaknya. Wahsy itu tidak pernah ketemu sama Nabi. Tapi di ujung-ujung akhirnya Wahsy masuk Islam. Bisa jadi Pak, kita muter-muter, wah susah Pak orang Pak. Udah datang 100 kali gak masuk masjid Pak. Bisa jadi seperti itu. Tetapi tanggal sebelah yang gak pernah ketemu sama Bapak malah jadi masuk masjid. Penjahat sekalipun bisa masuk ke masjid.
Sayyidina Umar itu ketika masuk Islam tidak ketemu sama Nabi, malah ketemu sama adiknya namanya Fatimah binti Khattab. Tapi akhirnya masuk Islam, ketemu sama Nabi. Ketika proses itu tidak ketemu sama Nabi, ketemunya sama adiknya namanya Fatimah binti Khattab yang lagi ngaji kok. Lagi ngaji lihat mushaf Quran, apa nih? Kata adiknya, kamu kotor, kamu najis, kamu Umar. Kata, loh ini apa? Begini saya supaya saya ini bisa baca ini. Kamu mandi dulu, kamu mengucapkan syahadat dulu, kamu masuk Islam dulu, baru kamu bisa baca ini. Maka singkat cerita, mandi, mengucapkan syahadat, akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan syahadat kembali. Gak ketemu pertama kan diajak sama Nabi, enggak ketemu langsung face to face diajak sama Nabi masuk Islam, enggak. Lewat adiknya Fatimah binti Khattab. Bisa jadi Pak, Bapak muter-muter nih, ada orang enggak pernah didatengin itu ngomong, oh iya Pak, aku masih enggak pernah. Tapi malah bisa jadi orang yang enggak pernah masuk masjid